Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, senang sekali saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda dan juga memandu di program Dialog Fajar untuk pagi hari ini. Semoga Anda semua juga dalam keadaan sehat. Di studio sudah hadir Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz? Sehat banget, luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah banget kalau gitu ya. Iya banget pokoknya. Masya Allah. Saking sehatnya ini. Masya Allah, ini berarti bisa disebut menantu idaman ya Ustadz ya. Oh iya dong. Kalau ditanya itu kan ada bangetnya gitu. Apalagi yang tanyanya itu mertua gitu Ustadz. Loh iya, jelas. Apalagi untuk beberapa kawan yang tinggal di pondok mertua indah. Masya Allah. Ditanya kabar pagi langsung sehat banget Bu gitu ya. Masya Allah. Apalagi kan saat-saat ini kan ini ya Ustadz ya, insya Allah bulannya penuh rahmah untuk menjalin atau mengucapkan janji setia gitu ya Ustadz. Iya. Beberapa kawan laporannya di sana di sini ditutup karena ada hajatan pernikahan. Iya, Senang kan ya Ustadz. Sudah saya dengar itu kan. Oh gitu ya, betul ya. Mana-mana ini teror berdiri ya. Betul. Nah itu senang begitu ya Ustadz. Akhirnya ada pengantin itu yang memilih tinggal di pondok mertua indah. Tentunya kita juga selain menjadi pasangan yang indah atau yang sesuai dengan agama, kalau menjadi menantu itu yang seperti apa Ustadz? Oh enggak selengkapnya. Iya, menantu yang baik ini. Siapa tahu nanti mertuanya mendengarkan siaran pagi ini gitu ya Ustadz. Masya Allah. Iya, selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Mari kita awali dengan memanjatkan rasa syukur, memuji penuh pujian yang agung kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang melimpahi kita rahmat, Tuhan yang mencukupi kita dengan kenikmatan-kenikmatan, Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat semuanya. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini adalah pertemuan yang luar biasa. Di pagi ini ya kita semangat ya. Insya Allah. Mbak Ayu selalu renyah suaranya. Insya Allah. Menggelegar di setiap ruangan kita. Soundnya dikencengin soalnya speakernya Ustaz. Iya. Memang sengaja ya Mbak Ayu pagi hari ini kita ambil judul menantu yang baik. Masya Allah, amin. Ya. Saya kutipkan saja sebuah sabda Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi renungan bagi kita semuanya. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khairun? Qala allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Rawahu An-Nasa'i wa Ahmad. Artinya, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah perempuan yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat, jika dipandang oleh suaminya. Subhanallah. Mentaati suami jika diperintah dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami timbul kebenciannya. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan Imam Ahmad. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, ya menantu itu kan ya anak ya Mbak Ayu ya, sepodoai kan. Betul. Jadi jangan terus kemudian kita ini aku kan cuma menantu, merasa tanggung jawabnya menjadi tidak sama dengan anak. Dikala kita berada bersama menantu, mungkin ya masih pertama-pertama Mbak Ayu ya tinggalnya di pondok mertua indah, atau mungkin bahkan dipilih oleh mertua untuk ikut dengan beliau karena merawat di masa tuanya kan bisa jadi ya. Bisa, betul. Kan sangat banyak ya kawan-kawan kita yang begitu. Nah, oleh karena itu saya mengajak atau ini Mbak Ayu ya,
kita para orang tua yang lagi ngebet. Wah, kok ngebet ya? Oh iya, punya mantu. Sangat berharap. Iya. Sangat berharap segera punya menantu. Semoga dengan kajian kita pada pagi hari ini nanti doanya kepada Allah itu benar itu ya. Insyaallah. Jangan sampai keliru loh ya ini. Iya. Gimana itu Ustaz? Ya, nah ini yang kita sebutkan tadi, kita bahas nanti ini. Iya. Termasuk kita menjadi orang tua ketika kita mendidik mengasuh anak-anak kita, tentu kita kan juga kepingin kita jika kepingin punya menantu yang baik, maka begitu pula anak-anak kita yang akan menjadi menantunya orang lain, kan itu ya. Iya. Anak kita juga menjadi menantu yang baik juga kan. Amin. Berarti podo ae kan gitu ya. Iya, betul. Nah, tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Ahmad tadi dari Abu Hurairah tadi, Rasulullah telah memberikan kriteria yang jelas. Bagaimana kita para orang tua mempersiapkan anak-anak kita menjadi menantu yang baik gitu, yang berkelayakan. Istilah kita sekarang yang kompeten itu, yang profesional, yang baiklah pokoknya ya, atau yang solehah itu ya. Masya Allah. Kriteria yang pertama adalah ya ketika dipandang itu menyenangkan. Coba tuh Mbak. Iya. Kalau menantu disawang karo maratuwane nyenengno kan itu ya. Iya. Maratuwane nyawang seneng. Itu sudah luar biasa. Gak mau wegelno, gak boncekno gitu ya. Iya. Kan prihatin juga ya, beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan oleh sebuah peristiwa yang sangat miris saya itu. Iya. Ada menantu perempuan tega-teganya kan itu ya. Membunuh mertua itu ya. Membunuh mertua, ibu mertuanya coba. Iya. Dia bisa jadi cerdas loh itu, iblis itu ya. Iya. Membuat sebuah skenario coba itu ya. Betul. Ya na'udzubillah min dzalik. Sehingga terjadilah kejadian atau tindakan yang sangat biadab itu. Nah, tentu semua orang tidak punya harapan, tidak punya keinginan hal tersebut menimpa kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tetapi yang harus difahami, kejadian itu pasti bukan hari itu. Ya. Ada sebab musabab, ada akar masalah yang jauh terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, kita tidak cukup meminta, mengharap, bahkan menuntut menantu kita menjadi menantu yang baik, sementara kita tidak mempersiapkan anak-anak kita kelak menjadi menantu orang lain yang baik juga. Nah, gitu kan? Maka dari itu yang pertama, didiklah, asuhlah, rawatlah anak-anak kita sehingga mereka menjadi orang yang ketika orang melihat dia, memandang dia, mendengarkan suaranya dia itu senang. Nah, itu. Senang, sekali lagi nggak menimbulkan kebencian. Berarti kan omongannya enak dirungokno kan itu Mbak Ayu ya, ucapannya enak didengarkan, kalimatnya senang untuk diperhatikan, pola tingkahnya enak dipandang, tidak menimbulkan kegaduhan, tidak nyelekit ngomong gitu kan, gak pedes. Sudah pedes kecut malah gitu ya Mbak ya. Wasin malah was. Astagfirullah. Siapa yang mau mendengar kata-kata yang pedas itu? Kan enggak ada yang mau dengar, apalagi wajahnya cemberut, bersengut terus. Nah, tidak menampakkan keceriaan, tidak menampakkan sumringah. Itu kan humble ya, tidak humble. Siapa yang suka kan itu? Maka dari itu yang pertama adalah walaupun kayak apa perasaan kita sedang berkecamuk misalnya, kegalauan, kesedihan, tetapi ketika kita mampu mengendalikan diri, mampu ya Mbak Ayu ya, mengendalikan diri, maka tidak tampak itu apa yang sesungguhnya sedang bergejolak dalam diri kita. Orang lain tetap saja melihat dia itu humble, menyenangkan, ramah, respect dan seterusnya, antusias gitu ya, peduli, banyak sekali kalau diteruskan. Tetapi prinsip bahwa jadikan anak-anak kita atau jadikan diri kita yang lagi cari mertua ini ya, yang cari mertua ya, halo yang cari mertua. Ya Allah, ya. Jadikan diri Anda
adalah orang yang jika dipandang menyenangkan. Durung ngomong ae wonge wis seneng. Belum bicara orang sudah suka. Nah, ini adalah kriteria yang pertama, yaitu menjadikan diri kita, menjadikan diri anak-anak kita ini dikala dipandang oleh orang lain menyenangkan. Maka dari itu siapkan kata-katanya, ucapannya, tingkah polanya, pengendalian dirinya, agar semua itu benar-benar tampak dalam tercermin ya dalam perilakunya bahwa dia memang sosok yang menyenangkan. Betah gitu loh Mbak, kalau kita ngomong itu ya sama dia deket juga tidak kepingin segera berpisah gitu ya. Ngomong juga kepinginnya berlama-lama gitu ya. Kemudian yang kedua jika diperintah oleh suami dia taat gitu ya. Ya, taat dia. Nah, ini ketaatan ini kan sebetulnya buah ya. Buah dari rasa hormat. Buah dari rasa cinta. Buah dari rasa sayang. Buah dari kepedulian. Buah dari kebersamaan. Kalau tidak ada itu, tidak mungkin timbul ketaatan. Kenapa? Egonya akan muncul. Ego masing-masing, namanya manusia dewasa, semua berpendidikan, semua punya latar belakang kehidupan yang tidak sama, dibesarkan oleh dua orang tua yang berbeda dengan cara yang berbeda pula. Tentu sangat mungkin membentuk kepribadian yang berbeda pula. Visinya berbeda, cara berkehidupannya juga akan berbeda. Tetapi begitu dia telah menjadi suami istri, maka jadilah dia orang yang bisa mentaati. Ini kalau perempuan berarti ya dia mentaati suaminya. Kalau dia laki-laki ya dia layak ditaati oleh istrinya, kan itu nanti pasangannya Mbak Ayu ya. Iya, betul. Sehingga tidak kita para orang tua membiarkan anak-anak kita jika punya anak laki-laki tidak layak untuk ditaati oleh orang lain. Tidak layak untuk diikuti oleh orang lain. Begitu pula kalau kita punya anak perempuan, jangan sampai kita mendidik anak perempuan, mereka tidak memiliki rasa ketaatan, tidak mudah atau tidak mudah dia memiliki ketaatan kepada suaminya. Bahasa gampangannya berengkelan, ngeyelan. Ya. Ini yang kedua. Sapa wongi kan, siapa orangnya yang tidak suka ya, apabila dia memiliki menantu perempuan, menantu itu taat sama suaminya. Kita kalau namanya mertua berarti dia orang tuanya si laki-laki kan, Mbak Ayu ya. Tentu kita akan sangat senang, sangat bangga. Oh Masya Allah, bojone anakku rek nurut karo anakku, kan seneng itu. Untuk itu kan sekali lagi tidak simsalabim, pasti ketika anak kita masih dalam asuhan kita, anak perempuan kita ya, maka kita didik, kita latih mereka untuk bisa mentaati suaminya. Tentu ketaatan ini pasti sudah tidak ada yang keluar dari syariat Islam. Nah, tidak, kalau dalam keburukan kemaksiatan ya jelas ke adik ditawar Mbak Ayu ya, no way kan itu ya. Sepurane Mas iki dilarang karo Gusti Allah. Sepurane Mas ini melanggar perintah Allah. Sepurane Mas ini melanggar perintah contoh dari Rasulullah. Nah, yang ketiga tadi tidak menyelisihi, tidak berkhianat terhadap amanah dari suaminya. Apa itu? Ya hartanya. Aurat warga tidak dibocorkan, tidak disebarluaskan, tidak dijadikan konten. Nauzubillah min dzalik ya. Ya, kawan-kawan kita yang suka konten tolong dijaga betul, yang dikonten bukan masalah atau hal yang sifatnya aurat dalam keluarga, ya privasi kita. Jangan sekali-kali, karena itu bagian dari aurat kita. Apalagi soal harta, maka haruslah harta ini menjadi amanah yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai dihambur-hamburkan, apalagi malah menjadikan suami atau kehidupan dalam rumah tangga itu penuh dengan sifat-sifat kebiasaan-kebiasaan yang hedonistik. Wah, itu akan sangat mencelakakan.
ya sing istilahnya sing gemati lah Mbak ya. Bisa mengelola keuangan dengan sangat baik, sehingga berapapun pendapatan, berapapun nafkah yang dikumpulkan oleh suami itu selalu bersyukur, selalu dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan-kepentingan, kebutuhan-kebutuhan, dan tidak kacau antara yang mana yang menjadi kebutuhan, mana yang hanya sebatas keinginan. Nah, semoga yang pendek ini bermanfaat ya buat kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Langsung ini mertuanya ini langsung noleh ke mantunya senyum-senyum Ustadz sambil dengerin dialog fajar gitu. Alhamdulillah gitu, enak dipandang gitu ya. Insyaallah. Berarti dialog kita ini juga manfaat loh ya. Insyaallah. Eling, ingat. mengingat menantunya. Loh, dengerin itu. Ustadz Mim itu. Insyaallah. Terima kasih Ustadz. Insyaallah bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.